saat ini juga kami akan sampaikan bahwa langkah-langkah selain daripada yang tadi disampaikan, kami juga akan melangkahkan atau melakukan upaya-upaya hukum, dan ini tentunya akan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, sebelum teman-teman bertanya kapan waktunya, dalam waktu dekat. Benarkah jurus yang dipakai Anies menghadapi ancaman gugatan Apindo soal UMP 2022? Ditulis oleh Widodo SB. Menanti jurus Anies menghadapi rencana gugatan Apindo soal UMP DKI Jakarta. Keputusan Anies Baswedan menuruti permintaan atau lebih tepat disebut tuntutan dari para buruh soal kenaikan upah minimum provinsi atau UMP kini menuai reaksi balik dari kelompok pengusaha. Ya, ada kabar menarik bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berencana mengajukan gugatan terkait keputusan Gubernur atau Kepgub DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penetapan UMP DKI 2022 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-UN. Bentuk lain dari perlawanan Asosiasi Pengusaha tadi yang melengkapi rencana gugatan ke PT-UN terhadap Anies Baswedan adalah keputusan untuk tetap menerapkan UMP DKI 2022 UMP DKI Jakarta dengan kenaikan 0,85% atau setara dengan Rp37.749 sesuai Kepgub nomor 1395 tahun 2021 yang sempat dikeluarkan Anies sebelum direvisi demi memenuhi sekaligus menyenangkan para buruh, mungkin demi meraih simpati mereka. Bagian ini juga asik kalau kita baca dan cermati isinya. Kami sudah mengeluarkan surat imbauan ke perusahaan-perusahaan agar tetap mengikuti Kepgub 1395 karena itu sesuai aturan PP pemerintah pusat nomor 36 tahun 2021, ujar Nur Jaman dari APindo pada Kamis 6 Januari 2022 ketika dihubungi Kompas.com. Ancaman sanksi sepihak versi Pemprov DKI Jakarta yang pernah dikeluarkan Anies pun dianggap APindo tidak relevan. Alasannya, para pengusaha memandang aturan yang tepat adalah Kepgub nomor 1395 karena sesuai dengan regulasi pemerintah soal kenaikan UMP 0,85% tadi, yang secara nominal beda jauh dengan angka yang terkesan dipaksakan Anies kepada para pengusaha. Kalau lihat beda nominalnya, memang pantas keputusan Anies ini digugat, karena selisih 4,25% lebih tinggi atau sekitar Rp225.000 dibanding Rp37.749 yang tentu memberatkan bagi perusahaan yang sedang berjuang di tengah pandemi yang belum usai dan masih mengancam entah sampai kapan akan berakhir. Kini menarik ditunggu jurus macam apa yang akan ditempuh Anies dalam menghadapi rencana gugatan APindo tadi, khususnya kalau gugatan akhirnya benaran dilayangkan oleh PT-UN. Rasanya jurus pertama yang Anies akan gunakan adalah ngeles, dengan beralasan ini dan itu yang intinya tetap mengarah pada angka kenaikan 5,1% tadi. Mungkin pula jurnalis atau pihak APindo ketika bertanya akan diminta tanya langsung ke pemerintah, meskipun aturan dari pemerintah juga sudah jelas. Jurus lain yang mungkin ditempuh adalah terus menekan pengusaha agar mematuhi aturan susulan yang disebut merevisi besaran kenaikan UMP dari 0,85% ke 5,1% tadi. Ancaman sanksi berlapis juga akan dipakai. Meski saya yakin dalam menegakkan aturan itu Pemprov DKI Jakarta takkan punya cukup nyali, alias hanya akan tebang pilih dalam menentukan sasaran. Perusahaan yang terlihat lemah, takut melawan, dan mudah diatur akan menjadi sasaran utama. Lalu dimunculkan pemberitaan bahwa Anies adalah pemimpin yang amanah, tegas, dan berani menegakkan aturan. Ada sih jurus lain yang bisa dipakai, yakni membatalkan aturan kenaikan tadi atau minimal merevisi angkanya. Tapi rasanya kecil kemungkinan jurus yang ini akan dipakai, karena nyali seupil akan lebih dominan. Maklum, takut didemo berhari-hari lagi oleh para buruh kayak kemarin. Sambil menantikan kebulatan tekad APindo untuk menggugat Anies, rasanya akan seru kalau gertakan balik diberikan pengusaha. Misalnya saja akan memindahkan lokasi usaha ke daerah Jawa Tengah yang lebih kondusif dan kos gaji lebih rendah dari UMP DKI Jakarta. Jangan dibilang cara ini gak akan ditempuh, karena ini daerah kecil di mana saya tinggal saja, ada beberapa pabrik berskala nasional yang beroperasi, dengan pangsa pasar utama di daerah Jakarta dan kota-kota besar lain kok. Seandainya saya bagian dari anggota APindo dan melihat ada kemungkinan bagus jika memindahkan lokasi perusahaan ke daerah lain yang lebih tenang dan kondusif, pasti akan saya tempuh. Apalagi kini zaman sudah berubah, di mana sebagian pekerjaan bisa ditangani tanpa pegawai harus hadir di kantor atau pabrik. Iya kan? Jadi, menurut Sea Waters,
Kali ini, Anies akan merespons dengan jurus apa nih guna menghadapi ancaman gugatan dari Apindo? Silakan usulkan, siapa tahu dibaca oleh beliau. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Ada petani yang memproduksi bawang merah, memproduksi bawang putih, dibawa kemana? Dibawa ke pasar. Ada yang memproduksi tahu, memproduksi tempe, dan akan diarahkan kepada konsumen. Lewatnya apa? Lewatnya pasar juga. Mengungkap gaya politik satu mobil Ganjar dan Jokowi, ditulis oleh Anto Cahaya. Pemilu 2024 semakin dekat, kurang lebih 2 tahun lagi, rakyat Indonesia bakal kembali memilih para wakil rakyat dan juga yang paling menarik tentunya pemilihan presiden. Tidak terhitung banyaknya tokoh di Republik ini yang digadang-gadang bakal meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Presiden Jokowi di masa yang akan datang. Bahkan tidak sedikit yang belum bisa move on melihat fakta jika Presiden Joko Widodo harus tergantikan karena terbentur undang-undang. Lembaga survei sejak tahun belakangan ini hilir mudik merilis hasil surveinya. Ada lembaga survei yang dikenal kompeten dan kerap dijadikan rujukan berdasarkan rekam jejak. Indikatornya saat pemilu 2019 resmi terdaftar di KPU. Ada pula lembaga survei yang tidak jelas latar belakangnya dan ikut meramaikan warta di media. Dan secara mengejutkan mendapatkan tokoh tertentu menjadi nomor 1 dengan persentase angka yang tinggi. Hasil lembaga survei biasanya menjadi ajang pamer para pendukungnya di sosial media. Mereka seperti tidak peduli apakah hasil tersebut dari lembaga survei yang resmi atau tidak. Sama sekali tidak menjadi soal. Mereka hanya melihat angka lalu euforia seolah paling dikjaya. Terlebih bila tokoh yang didukung tampil menjadi juara di lembaga survei. Beberapa belakangan ini, entah mengapa saya sedikit mengamati mulai berseliweran akun-akun dark di sosial media yang nampaknya hanya bertugas memframing tokoh si A begini, tokoh si B begitu, dan seterusnya. Mereka seperti terorganisir dengan rapi, nekat masuk ke grup-grup yang berafiliasi dengan tokoh tertentu, tapi si akun tersebut berani menjadi pembeda. Sudah dapat ditebak, maka konsekuensinya ia bakal menjadi bulan-bulanan anggota grup lainnya. Tapi poinnya adalah si akun ini sukses menjadi sorotan yang luas. Dan saya rasa kondisi ini akan semakin kencang menjelang 2024 nanti. Sosial media menjadi salah satu kekuatan dahsyat sejak Pilpres 2014 yang lalu. Tapi berdasarkan pengalaman tentu masyarakat sudah mulai ada perubahan dalam menerima segala informasi, mana yang hoaks, mana yang bukan. Setidaknya dalam kurun waktu 1 dasawarsa, masyarakat kan dewasa.